Udah ditangkap oleh asli. Deputi. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Roy. Lah makanya kamu juga jangan dulu saja. Kau ngambil panci-panci gimana? Itu bohong. Kau ngambil panci. Itu Bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, Ya. kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini bodoh banget ini. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga kudet kata-kata. banget. Ada bawa panci. Enggak ada itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di video kali ini aku akan mereaction beberapa video yang aku rangkum guys, tentang ya Roy Suryo, debat panas Roy Suryo dengan Sylvester soal babak baru ijazah Pak Jokowi. Nah jadi ya ada babak baru ataupun isu baru yang mereka lontarkan, yang mereka keluarkan tentang ijazah Pak Jokowi itu dibuat di pasar pramuka katanya ya kan. Waduh, ini sih nggak logik. Ataupun Pak Jokowi, mantan Presiden Joko Widodo ya, mereka tuduh lagi membuat ijazah itu di pasar pramuka di saat ya Pak Jokowi dulu ingin mencalonkan diri sebagai gubernur. Kan nggak masuk akal juga ya kan. Berarti sewaktu di Solo pakai apa gitu kan. Pakai apa? Masa pakai daun pisang? Aduh, parah lah. Mereka ini ingin membuka isu baru, ya, menyatakan, ya, bisa dibilang menyebarkan berita hoax lagi, ya, sehingga masyarakat percaya sama Roy Suryo. Tapi ya sudah lah ya kan, kita masyarakat sudah pinter, nggak bodoh-bodoh gitu ya kan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi intinya nggak lama lagi kalian bakal masuk penjara. Lihat aja nanti. Ini dia videonya. Oleh Mas Roy Suryo. Oh iya, jadi kan sekali lagi namanya itu kan satu proses edukasi, proses pembelajaran kampus. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya, sampai menulis skripsi dan diwisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP. Universitas Pasar Pramuka, ya itu kita bisa pesen di situ, gitu loh. Dari mana? Sayang pasar pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu. gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak? Saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai, ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu, ya, orang sebut ya, mantan gubernur Lemhanas tidak menolak itu. Dan disebutkan juga nama-nama orang di situ, ada 6 orang yang disebut, ada Andi, ada Widodo, ada siapa. Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak, karena dia bilang saya kenal dengan Vitor gitu, kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya. Jadi clear banget gitu statementnya. Ya kalau Vitor saya juga kenal ya, dari 2014. Jadi Vitor ini kalau kita ngomong dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Udah, ini clear. Vitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Vitor, bos. Oke. Jadi Kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang Vitor bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Jangan. Ini pernyataan saya. Bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya bicara mengenai kalau Vitor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Vitor dipercaya. itu Kalau kawan ini kan saya. Vitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Ya, biar saya Anda bicara. Anda ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Vitor. Ya sudah. Ya tapi kan itu enak kan belum ada saja. di media massa. Ya sudah. Siapa gitu loh. Sekarang saya bicara mengenai Saya Vitor, bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu jadi jelas. Vitor itu Bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak udah lama. ditutup. Ya. Baik, Bukan baik. kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kau nggak usah ngomong gitu. S2-nya mana? S2-nya mana? Saya di Payana sekarang. Layak. Oke. S1-nya mana? Udah Mas Roy, ditutup kan? oke, Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya kan udah lulus ditangkap oleh asli. Deputi. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Roy. Lah makanya kamu juga jangan dulu saja. Kau ngambil panci-panci di mana? Itu bohong. Kau ngambil panci. Itu Bang, itu udah ada. Kau ngambil panci. Kudet, Ya. kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak-bapak, kita ingin diskusinya. Bodoh. Waduh, dituduh ambil panci Roy Suryo, kepanasannya kan, bilang bodoh, kurang update, bodoh. Aduh, Roy Suryo. Aduh, kenapa sih polisi lelet banget ya kan mengatasi kasus
isu ijazah ini ya kan. Apakah mereka-mereka ini ingin memberikan mereka nih panggung gitu ya kan. Roy Suryo bisa diundang sana sini ya kan, lagi-lagi menyebarkan berita bohong, menghasut masyarakat ya, supaya masyarakat percaya kepada mereka. Aduh, ya saya minta kepada kepolisian cepatlah proses ya, kalau boleh tersangkakan Roy Suryo, karena ya bukti-bukti sudah jelas ya, sudah ada, sudah banyak. Jadi kenapa harus lelet-lelet gitu ya kan? Biar mereka-mereka ini bungkam, dan ya aku yakin Indonesia bakal adem ayem. Ya kita tahu sendiri juga ya kan, bos demo sudah ketangkep. Nah sekarang nih bos Roy Suryo kita nggak tahu lagi ya kan, bakal ketangkep apa enggak. Tapi ya sudahlah, kita lihat aja, nggak lama lagi kayaknya nih mereka akan masuk penjara. Mencerahkan, Ini bodoh baik. banget ini. Baik. Orang ini Mas tuh Roy mohon dijaga kata-kata. Ada bawa panci. Nggak ada itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan Udah ada putusan diri pengadilan kamu dan dan saya menang. keluarga kamu. Oke, banget. baik. Bodoh Tunggu banget. dulu. Oke. Kau yang bodoh. Bapak-bapak, oke. Nggak kondusif, saya harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime News. Bodoh, Mas. Tetap bersama Udah ada kami. putusan pengadilannya. Waduh. Kita tidak boleh memfitnah. Jadi saya ingin katakan, hentikan. Kalau coba-coba dinarasikan lagi lebih lanjut, maka siap-siap juga untuk masuk ke dalam proses hukum. Anda bicara ke Bung Risman dan Bang Roy Suryo? Semua, siapapun. Karena di sini banyak orang juga, banyak pemirsa. Seperti itu. Karena dari kemarin kita sudah sampaikan. Jangan hentikan. coba-coba memfitnah Pak Jokowi. Jangan difitnah lagi. Karena orang yang mencoba untuk menarasikan palsu dan sebagainya, gak datang. Tadi diverifikasi, itu Polda Metro Jaya, saya mengatakan Bareskrim. Saya mengatakan juga, saya membaca juga, ada apa namanya tuh, survei-survei mengatakan ini dan itu, menjelek-jelekan kredibilitas Pak Jokowi. Jangan sampai, ya saya kasih tahu doang, boleh saja diketawain kan gitu. Jangan sampai, dan tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan laporan lagi terhadap orang-orang yang mencoba dengan mendalilkan apapun termasuk survei dan sebagainya, mencemarkan nama baik dia. Ada klarifikasi baru lagi ya, bahwa Bang Egy juga sudah memberikan surat sakit ya, sakit keras kedua-duanya, Mabes Polri dan Terima Mabes kasih Polri Pak dan Rismon, Polda. membuktikan Dari Pak Juju Purwantoro. Terima kasih Pak Rismon, membuktikan bahwa orang yang mengadu dengan luar biasa, mengadu sampai harus ke sana kemari berbulan-bulan, tiba-tiba begitu saatnya dipanggil terkait pengaduannya nggak hadir. Nah, iya juga ya, si Egy Sujana ya kan, sebelum dilaporkan oleh Pak Jokowi, mereka keluar-keluar kesana sini, ijazah Pak Jokowi palsu, melapor sana sini, ijazah Pak Jokowi palsu, teriak, pokoknya keluar-keluar lah, ya tetap sehat gitu ya. Setelah dilaporkan dan dipanggil mau diperiksa oleh polisi ya, tiba-tiba sakit. Aduh, kan parah. Oke, kita lanjut. Sakit natural cause, Pak. Apapun. Kok apapun sakit Iya dong, loh, tak terhindarkan. Iya, Natural artinya cause. kan artinya kan dia bisa sampaikan dengan cara-cara lain. Apakah dia sekarang dalam posisi di infus ICU? Tunjukin aja. Oke. Artinya nggak pinter, nggak pakai otak yang nggak ketemu gitu ya. Jadi tolong belajar lagi lah ya, gitu lah. Kenapa Om Roy Suryo? Terima kasih sudah nonton video-video saya ya. Om Roy, Anda mengatakan bahwa belajar lagi ya. Anda mengatakan bahwa data yang saya dapat tidak ketemu. Om Roy Suryo, Anda sudah panik ya. Perbuatan Anda akan Anda terima sendiri. Pak Joko Widodo terus dan terus melaporkan Anda, Rismon, Tifa, Fadila dan lain sebagainya. Makanya jangan buat persoalan. Jangan mengaku sok ahli lalu mengkorek ijazah orang lain. Dampak buruknya akan Anda rasakan. Biar menjadi efek jerah bagi Anda dan kawan-kawan yang selalu membenci dan tidak suka Jokowi dan Gibran. Entah Jokowi dan Gibran salah apa pada kamu dan kawan-kawanmu. Selama ini Joko Widodo dan Joko Widodo diam, Anda dan kawan-kawan teriak. Kali ini Joko Widodo serang sekali.
habis cerita. Nah, jadi Prince Alor Boy ini guys ya dulu memang pernah ya jadi tim mereka juga ya kan yang membenci Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, ya berorasi sewaktu demo ingin melengsarkan Pak Jokowi, suruh Pak Jokowi turun ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang mereka ataupun Prince Alor Boy ini sudah tobat ya. Ini bagus sih menurut aku ya kan. Jadi ada yang tobat dari kelompok mereka dan membongkar kebur-keburkan mereka, kebus-kebuskan ya kelompok-kelompok mereka. Mantap. Berjuang terus Prince Alor Boy ya. Semoga tetap semangat ya untuk membongkar kebusukan-kebusukan mereka. Yang menangis-nangis. Ibu Dokter Tifa nangis. Giliran Anda ya. Raut mukamu itu saja ada rada-rada kecewa, ketakutan, khawatir, tak tega. Makanya kalau berbicara tuh mikir dulu. Jangan merasa sok pakar. Kali ini Anda merespon video saya. Saya bilang, Om Rismon, kamu bilang saya belajar 3 kali S1, 2 kali S2. Gini-gini, alumni teknik UGM, alumni teknik penerbangan, oke? Gini-gini, punya otak luas, kemampuan, gagasan, pikiran, kecerdasan lebih mantap daripadamu, ya. Tunggu menunggu waktu, beta juga akan bisa menjadi menteri ke depan. Terkait dengan pendidikan, bukan saya tidak mau lanjut S3, LPDP melalui Pak Kamil pernah japri saya. Kamu kenapa tidak mau lanjut S3 saja Fritz? Saya bilang nanti Pak ada waktu. Saya pingin dulu selesaikan S1 hukumku, S2 hukumku, tunggu jadi advokat, barulah saya lanjut. Itu adalah cita-cita terbesar. Om Roy Suryo, salam hangat dari Prince Alor Boy. Kapan kita ketemu berdebat secara langsung? Wow, mantap. Saya alumni UGM. Rismon Sianipar, Tifa, kapan kita ketemu? Debat akademik Prince Alor Boy. Wow. Ya, Prince Alor Boy menantang mereka untuk debat terbuka. Tapi kayaknya aku rasa mereka nggak bakalan berani melawan Prince Alor Boy karena ya kebusukan-kebusukan mereka Prince Alor Boy sudah ya tahu semua ya karena dulu ya Prince Alor Boy ini adalah kelompok-kelompok mereka juga. Jadi nggak ada yang tersimpan. Ya, semoga sajalah ya kan. Prince Alor Boy ini datang bertemu dengan Roy Suryo, diundang ke TV dan kita akan lihat siapa yang akan dipermalukan. Aduh, intinya guys ya, kita berharap polisi cepat-cepat ya mentersangkakan mereka-mereka ini karena kalau kita biarkan terus ya Indonesia ini semakin gaduh aja ya. Kita sebagai masyarakat bakalan semakin gaduh. Jadi lagian kita udah bosan ya melihat Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawannya diundang sana sini ya kan memfitnah lagi ya kan. Sekarang nih apa lagi yang mereka keluarkan? Ya aduh, Pak Jokowi bikin ijazah itu di Pasar Pramuka. Kan goblok juga ya kalau kita pikir-pikir. Guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Siapa nih yang setuju kalau Roy Suryo cepat-cepat ditangkap ya supaya Indonesia ini aman damai. Ya kita sudah tahu juga ya bos demo yang di sebelah sono itu sudah ketangkep. Nah kalau Roy Suryo dan kawan-kawannya sudah ketangkep maka Indonesia dijamin pasti akan cepat maju dan tidak akan ada lagi demo-demo yang nggak karuan gini ya kan. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.